Dengan kematiannya di kayu salib, Ia menghapuskan apa yang menciptakan permusuhan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-9 di dalam serial pembahasan kitab Efesus dengan tema Mempelai Kristus dari Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari yang bukan Yahudi, ingatlah keadaanmu sebelum mengenal Kristus. Kalian memang disebut orang yang tidak bersunat oleh orang Yahudi, dan mereka menyebut diri mereka orang bersunat. Mereka bangga karena sudah mengikuti adat sunat walaupun itu hanya tanda yang dilakukan oleh manusia pada tubuh jasmani saja. Sunat tidak bisa membuat hidupmu berubah. Sebelum kalian mengenal Kristus, kalian tidak punya harapan untuk menjadi warga kerajaan Allah, yaitu umat Israel yang baru secara rohani. Waktu itu kalian sama sekali tidak ikut ambil bagian dalam perjanjian-perjanjian Allah kepada umatnya, sehingga kalian hidup di dunia ini tanpa harapan dan tanpa mengenal Allah. Tetapi walaupun dulu kalian sangat jauh dari Allah, sekarang kalian sudah dibawa dekat kepadanya, karena kalian bersatu dengan Kristus Yesus dan sudah disucikan melalui kurban darahnya. Kristus sudah memenuhi seluruh perintah dan peraturan hukum Taurat dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Melalui pengorbanan itu, kita semua bisa berdamai dengan Allah dan menjadi umat-Nya. Hal itu berlaku untuk orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Jadi, saat kita bersatu dengan Kristus, di mata Allah kita menjadi satu umat yang baru, bukan lagi dua kelompok berbeda. Dengan demikian, Kristus sudah merobohkan tembok permusuhan dan menghapuskan pemisahan di antara kita. Sekarang kita semua dari bangsa manapun menjadi satu tubuh, di mana setiap anggotanya berdamai dengan Allah. Artinya, kedatangan Kristus sudah membawa perdamaian bagi semua bangsa, baik Yahudi yang dulu dianggap dekat kepada Allah maupun bangsa bukan Yahudi yang dulu jauh dari Allah. Sekarang, melalui pengorbanan yang sudah Kristus lakukan, kita semua mempunyai hak untuk datang kepada Bapa melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing. Artinya, kalian yang bukan Yahudi tidak lagi dianggap seperti pendatang yang tidak mempunyai hak apapun. Sekarang kalian sudah disucikan oleh Allah, sehingga kalian menjadi warga kerajaannya dan anggota keluarganya. Kita semua menjadi seperti sebuah rumah yang sedang dibangun di atas batu-batu fondasi besar, yang melambangkan para nabi dan rasul, dan batu fondasi yang pertama adalah Kristus Yesus sendiri. Saat kita masing-masing bersatu dengan Kristus, bentuk seluruh bangunan itu menjadi semakin sempurna sampai menjadi rumah yang kudus bagi Allah. Jadi kalian dari bangsa manapun sama-sama dijadikan sebagai tempat kediaman Allah oleh Kristus melalui Roh Kudus. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya sudah jelas sekarang bahwa salah satu tujuan Paulus menulis surat ini adalah untuk membantu menjawab doanya sendiri bagi jemaat Efesus. Misalnya,
agar mereka mengetahui hal-hal seperti apa harapan dan panggilannya, apa kekayaan kemuliaan warisannya di antara orang-orang kudus. Di paruh pertama pasal kedua, Paulus telah berbicara tentang kasih karunia Allah yang luar biasa seperti yang diungkapkan dalam keselamatan pribadi mereka. Paulus kini berbicara dalam istilah yang lebih umum, terutama yang berkaitan dengan keselamatan orang-orang bukan Yahudi dan bagaimana mereka menjadi sesama ahli waris. Efesus 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-22. Yang pertama, bagaimana bangsa-bangsa menjadi sesama pewaris perjanjian. Kondisi orang-orang non-Yahudi tanpa Kristus. Orang-orang non-Yahudi di tengah-tengah bangsa Israel yang ditulis di dalam ayat 12, mereka bukan bagian dari negara Israel. Mereka tidak dimasukkan bersama-sama dengan umat pilihan Tuhan. Mereka adalah orang asing dari perjanjian, sebuah janji dari Tuhan. Semuanya ada di dalam ayatnya yang ke-12. Janji dan perjanjian tidak dibuat dengan mereka. Janji-janji seperti menjadi Allah bagimu dan aku akan menjadi Allah mereka. Kejadian 17 ayat 7-8 tidak punya harapan di ayat 12. Harapan muncul dari janji yang dibuat. Menjadi orang asing dari perjanjian. Mereka tidak memiliki harapan yang dimiliki orang-orang Yahudi tanpa Allah di dunia ini. Masih di dalam ayat yang ke-12. Di satu sisi, mereka memang memiliki Allah, sebagai ia tidak meninggalkan dirinya sendiri tanpa kesaksian. Kisah Rasul 14 ayat 17. Tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Pengetahuan yang memberitakan kebenaran, kedamaian, dan sukacita keselamatan. Kondisi orang-orang bukan Yahudi melalui Kristus sekarang bisa menjadi satu tubuh dengan orang-orang Yahudi. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 13-16. Karena Yesus yang adalah damai sejahtera kita. Karena Yesus yang meruntuhkan tembok pemisahan dari hukum perintah yang terkandung dalam tata cara yang pernah memisahkan orang Yahudi dan non-Yahudi. Dengan kematiannya di kayu salib, ia menghapuskan apa yang menciptakan permusuhan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, yaitu hukum Musa yang diberikan di Gunung Sinai, karena Yesus yang mendamaikan dengan mendamaikan orang Yahudi dan bukan Yahudi dengan Tuhan dalam satu tubuh melalui salib. Jemaat menjadi mempelai Kristus. Kini dapat berbagi akses ke Bapa dengan orang-orang Yahudi, ayat 17 dan 18. Karena Yesus yang datang dan memberitakan damai kepada mereka yang jauh bukan Yahudi dan mereka yang dekat, yakni orang Yahudi. Karena Yesus, karena melalui dia kita memiliki akses oleh satu roh kepada Bapa. Akses ke Bapa adalah melalui Yesus. Dan apa yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Bahkan dia juga hidup kembali dari kematian dan sekarang duduk di tempat paling terhormat di sisi Allah, yaitu di sebelah kanannya. Dari situlah dia membela kita dan berdoa untuk kita. Roma 8 ayat 34. Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan. Tetapi rohnya sendiri berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Allah tahu isi hati semua orang. Dia juga tahu sedalam-dalamnya permohonan yang disampaikan oleh rohnya ketika roh itu menaikkan doa bagi kita, umat yang sudah disucikan Allah. Permohonan roh itu selalu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Roma 8 ayat 26-27. Kondisi bangsa-bangsa dalam Kristus. Karena sekarang sesama warga dengan orang-orang kudus, ayat 19a, sebelumnya mereka adalah orang asing dari bangsa Israel dan orang asing dari perjanjian-perjanjian yang dijanjikan. Tapi sekarang mereka adalah sesama warga dengan umat Tuhan. Mereka sekarang adalah anggota rumah tangga Allah, ayat 19b.
Jemaat Allah adalah mempelai perempuan milik Kristus. Sebelumnya, mereka tanpa Allah di dunia, tapi sekarang mereka adalah anggota keluarga Allah. Mereka sekarang menjadi bagian dari bait Allah, ayat 20-22. Sebelumnya mereka tanpa Allah di dunia, tetapi sekarang Allah berdiam dalam mereka melalui Roh-Nya. Yang kedua, mengaplikasikan bagian ini pada kehidupan kita. Pahami apa kondisi di luar Kristus sebenarnya. Seseorang masih menjadi asing tanpa partisipasi dalam perjanjian dan janji yang Allah miliki dengan umatnya hari ini. Seseorang tidak memiliki dasar untuk berharap dan harus menjalani hidup tanpa berkat Tuhan yang membimbing mereka di dunia ini. Pahami apa yang telah dilakukan melalui Kristus. Dia telah mengakhiri hukum lama. Kita seharusnya tidak berusaha untuk dibenarkan oleh hukum, Galatia 5 ayat 4. Dia telah berusaha untuk menyatukan semua menjadi satu tubuh. Kita tidak boleh mencoba untuk membatalkan pekerjaan Kristus di kayu salib melalui pembagian agama. Efesus 4 ayat 1-6. Pahami apa kita telah terjadi di dalam Kristus. Kita telah menjadi sesama warga negara dengan orang-orang kudus di kerajaan Allah yang indah. Mari hidup sesuai dengan firman-Nya. Roma 14 ayat 16-19. Kita telah menjadi anggota rumah tangga ataupun menjadi anggota keluarga Allah. Mari kita berperilaku dan memperlakukan satu sama lain sebagai keluarga Allah. 1 Timotius 3 ayat 15, pasal 5 ayat 1-2. Kita telah menjadi bait Allah di mana Allah berdiam melalui Roh-Nya. Mari kita berhati-hati untuk tidak mencemarkan bait kudus Allah. Meskipun Paulus mungkin berbicara dalam istilah umum, yakinlah bahwa kita telah melihat implikasi dari apa yang dia katakan mempengaruhi kita masing-masing secara pribadi. Dengan keselamatan yang datang kepada orang-orang bukan Yahudi melalui Yesus Kristus, kita masing-masing mendapat manfaat besar pada tingkat individu. Dengan keselamatan datang kepada orang-orang bukan Yahudi melalui Yesus Kristus, kita masing-masing memikul tanggung jawab individu untuk hidup sesuai dengan panggilan kudus. Kita sebagai kerajaan Allah, keluarga Allah, dan sebagai bait Allah, bahkan jemaat sebagai mempelai Kristus. Bagaimana kondisi Anda sehubungan dengan Yesus Kristus? Apakah Anda masih di luar Kristus? Sudah Anda memperoleh manfaat dari pekerjaan yang dilakukan melalui Kristus di kayu salib? Apakah Anda harus hidup sebagai pribadi yang sekarang di dalam Kristus? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita bukan saja menjadi sahabatnya, tetapi kita juga adalah mempelai Kristus. Karena setiap jemaat Tuhan di dunia ini adalah mempelai perempuan Yesus yang nanti akan bersama-sama dengannya hidup di surga. Kiranya dengan demikian kita senantiasa menaruh harapan kita dan memiliki iman yang kokoh untuk menyongsong sewaktu Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menguatkan, menghibur, dan memberkati kita selalu. Shalom.